Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja tentang trust wallet ya kali ini ya. Karena ada banyak beberapa teman-teman yang masih bingung ya masalah menjaga keamanan dari dompet kita masing-masing. Ini adalah jenis daripada kelas cold wallet ya, bukan hot wallet. Jadi artinya teman-teman tetap harus kita backup semuanya, artinya semua aset kita yang ada di sini harus kita jaga. Bagaimana salah satu langkah ya, atau beberapa langkah yang harus kita ketahui ya. Oke, to the point aja langsung teman-teman. Yang pertama tampilan seperti ini ya. Langsung ke inti ya, masalah bagaimana cara keamanan. Langkahnya yang pertama, ini browser. Setiap kita akses dari browser itu udah pasti ada jejaknya, ada historinya. Itu yang pertama, langkah pertama adalah bersihkan itu ya. Ketika memang terjadi ada hal-hal yang tiba-tiba token aneh-aneh masuk gitu ya. Nah, takutnya itu kalau masuk dusting attack ya atau phishing. Nanti ini di sini juga harus kita bersihkan dulu. Karena walau bagaimanapun masuk dari peramban itu bisa. Nah, kita klik di browser. Nah, contoh seperti ini, ada klik sebelah kanan ada tanda panah ini. Nah, yang ini nih ya. Tanda panah, kita klik aja dan ini ada gambar tong sampah. Nah, ketika ini diklik maka akan terhapus semua. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pilih hapus salah satu aja seperti ini, saya hapus, tinggal tahan, klik tangan di sini ya, klik tahan, geser ke kiri. Nah, ini kan kelihatan ada warna merah, buang aja ke kiri. Nah, seperti ini, buang ke kiri. Nah, selesai ya. Seperti itu teman-teman kurang lebih. Oke ya. Itu dibersihkan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, teman-teman coba di setting ya, di sini klik di setting. Yang pertama yang kita cek adalah dari atas dulu, kita coba di wallet connect. Nah, diklik wallet connect-nya, ada yang terkoneksi nggak di sini? Nah, di sini berjejer nih. Kalau ada segera di unconnect aja. Nah, karena di sini nggak ada, saya nggak bisa kasih contoh ya. Artinya ini terkoneksi ke website apa, di sini ada. Kalau nggak ada seperti ini ya berarti oke lah, aman, nggak ada yang terkoneksi ya. Itu ya satu yang harus dicek ya, itu yang kedua yang harus dicek. Kemudian yang ketiga, kita preference ya. Preference di sini ada depth browser, ada node ya. Coba kita cek di depth browser. Nah, di sini ada enable connect depth automatically, clear browser cache. Nah, di sini kalau teman-teman untuk mau membersihkan selain daripada tadi cara yang pertama di di depan. Nah, di sini juga bisa di clear browser cache, di sini aja klik clear browser. Oke. Nanti jejak di browsernya itu akan hilang semua, teman-teman ya. Oke, kemudian ini node setting nggak perlu, biarkan saja. Kemudian security. Nah, keamanan. Kita klik. Nah, di sini kan teman-teman kalau yang pakai sidik jari, pakai password. Nah, di sini ada terlihat security scanner, ini harus on, passcode on, auto lock ya. Auto lock itu pengunci otomatis. Mau setiap 1 menit, 5 menit atau berapa, kalau saya masih immediate ya. Kemudian lock method. Nah, metode penguncian ini kalau saya sarankan harus biometrik ya. Passcode juga, biometrik juga. Dua-duanya diaktifkan. Artinya sidik jari pakai, kemudian pakai passcode juga pakai. Passcode itu artinya bisa pola ya, bisa apa namanya, kode, angka, huruf dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Dua-duanya diaktifkan ya. Kalau untuk transaction sign in, saya sih di off-kan saja, nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman dirasa penting perlu setiap transaksi harus izin teman-teman, ya tinggal dinyalakan saja. Nah, ini untuk menjaga keamanan ya. Itu dicek semua. Untuk push notification-nya, ini allow push notification bisa dimatikan ya. Kalau mau dihidupkan, kalau dihidupkan apa yang diterima, masalah pemberitahuan kirim dan menerima. Kalau misalkan kita ngirim, kira-kira udah terkirim belum dari kita, ada notifikasinya biasanya di atas ya. Kemudian kalau kita menerima apa, koin apa gitu, ada notifikasinya. Nah, ini dihidupkan saja berarti gitu. Oke ya, ini untuk product announcement, pemberitaan tentang produk terkait dengan Trust Wallet. Oke, kalau misalkan ada problem apa-apa boleh ke support ya, di sini ada help centernya, support, ada Twitter, Telegram, Facebook dan Reddit. Gitu. Itu untuk apa namanya, Trust Wallet teman-teman. Jadi harus betul-betul antisipasi ya. Bagi yang sudah terkena itu ya, langkah ini pun boleh dilakukan ya, selain daripada bersih-bersih yang lain.
seperti itu. Oke, kemudian teman-teman yang harus dicek adalah di browser ini pernah membuka apa depth, misalkan swipe kemana nih, pancake swipe, atau coba kita contoh ya teman-teman ya, contoh di sini ada pancake swipe. Kita pancake swipe misal contoh aja, tapi bukan berarti pancake swipe ada problem, enggak ya, jangan salah arti ya. Ini coba kita akses pancake swipe di depths-nya Trust Wallet untuk ini aja, contoh saja. Nah, ini kita kan udah terhubung dengan pancake swipe. Teman-teman misalkan pernah menggunakan swipe apapun itu ya, selain dari pancake swipe, apalagi kalau swiper yang baru ya, kalau yang belum punya jam terbang. Kalau pancake swipe ini punya jam terbang ya, punya kualitas, punya keamanan lah, artinya gitu. Banyak digunakan oleh developer lain di luaran sana. Nah, setiap kita akses swiper atau buat swipe daripada token kripto ini, nah ini akan ada hubungkan teman-teman ya. Nah ada hubungkan. Nah, kalau ke Trust Wallet ya diklik Trust Wallet seperti ini. Nah, nanti akan ini dihubungkan ke Ethereum. Kalau Ethereum, kalau BSC tinggal dikonekkan saja ya. Setelah connect, misalkan contoh sebentar kita coba injekti dulu deh. Oke, ini udah nggak usah pakai itu aja, udah biarin. Nah, ini teman-teman kalau misalkan sudah terhubung kan di sini gambarnya dompet lagi, dompet ya, bukan yang kayak tadi. Nah, ini udah berarti sudah terhubung. Ketika kita klik, maka di sini ada terputus teman-teman. Ya, nah dengan ketika kita sudah akses seperti ini ya, swiper tuh rata-rata sudah pasti ada menu ini. Nah, ini jangan sampai langsung dikeluarkan yang silang ini ya, langsung keluar aja langsung. Nah, ini masih terhubung. Ini bahaya juga kalau swiper yang memang hanya sebagai manipulatif saja. Nah, ini bahaya. Nah, makanya segera dicek linknya, masukin saja di browsernya Trust Wallet ya. Nah, ini tinggal klik menu putus saja, terputus, diputuskan. Kita klik di sini coba. Nah, kan dia minta hubungkan lagi. Jadi harus diingat, jangan sampai dilepas begitu saja. Untuk masalah yang satu ini ya, jangan sampai dikeluarin lepas dari sini ya udah aja. Nah, sementara tidak diputuskan dulu, itu bahaya juga. Oke, kemudian sedikit tambahan teman-teman ya, untuk ini saya coba contohnya pakai Chrome ya. Mungkin kalau browser yang lain juga sama ya. Langkah dasar awal untuk tindakan preventif kita terhadap serangan-serangan cyber attack. Nah, di sini ada 3 pojok kanan, kita klik saja. Nah, jangan lupa yang pertama masalah urusan history ada di sini ya. History di sini teman-teman bisa hapus saja. Nah, model seperti ini. Ini hapus-hapus saja, misalkan ini tinggal silang-silang aja, hilang ya. Seperti itu terus, seperti itu. Artinya teman-teman yang akses dari DP browser itu ada di situ ya, di history apa yang sudah kita akses. Jadi kalau ada yang pernah kita akses yang aneh-aneh itu segera hilangkan. Satu itu. Yang kedua, kemudian di sini ada setting ya. Kemudian setting kita masuk, nah otomatis email kita harus terhubung ya. Harus terhubung email kita. Kemudian setelah itu search engine-nya Google. Nah, kita di sini ada safety and check ya. Kemudian privasi dulu deh, privacy and security di sini ya. Nah, kita klik di sini ada untuk membersihkan data daripada browsing kita ya, termasuk juga history yang tadi, riwayat ya. Kemudian ini save browsing. Nah, ini teman-teman kalau mau bersihin ini aja klik, cukup diklik aja ini, kemudian clear data di sini ya. Ini dicentang semua clear data. Oke. Kemudian ini save browsing. Save browsing. Nah, ini saya pakai Enhance Protection standar nih, ada standar, kemudian tidak terproteksi sama sekali. Nah, pilih yang paling tinggi ya, Enhance Protector protecting. Jadi protectionnya dimaksimalkan. Kemudian untuk always use secure connection ini saya off-kan karena ini tidak support untuk navigasinya. Kemudian access payment method. Nah, metode pembayaran nyalakan saja, nggak masalah, karena nanti akan berhubungan dengan Gmail kita. Kalau ada apa-apa minta pembayaran, persetujuannya ke Gmail. Kemudian di sini ada yang namanya do not track ya, tidak boleh men-track. Ini di-on-kan saja. Takut-takut punya teman off ya, ini bisa di-on-kan saja seperti itu. Kemudian as a security key ya, itu diklik aja, you device ini link ya. Jadi kalau misalkan mau
meremove atau memutuskan semua link atau semua jaringan ya yang ada di handphone ini. Kita tinggal klik ini aja. Nah, tapi semua akan terdelete. Begitupun kalau tidak terlalu penting ya nggak usah juga, kalau sampai benar-benar semuanya satu handphone di delete semua ya. Sementara ada link-link yang memang masih aktif, bagus, aman ya, itu akan ikut terhapus. Jadi harus hati-hati juga. Oke ya. Jadi langkah dasar tindakan preventif dari browser ya, ini pakai Chrome saya ya. Oke, itu aja tambahannya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Jadi ini tindakan langkah awal yang harus kita persiapkan ya, menjaga daripada cyber attack tadi. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.